The Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa terletak di kota lama Yerusalem, Palestina. Yerusalem sendiri adalah tempat yang disucikan umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Dalam catatan sejarah, ada dua tokoh Islam yang menjadi pahlawan pembebas Yerusalem, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengambil alih Yerusalem dari tangan Romawi Timur. Kala itu, Romawi Timur dipimpin oleh Amirul Mukminin pada tahun 637 Masehi. Perang Yarmuk menjadi salah satu perang terbesar pasukan Muslim melawan kerajaan Romawi Timur. Usai perang, pada pasukan Muslim mendapatkan kemudahan menaklukkan seluruh kota di negeri Syam. Amr bin As di bawah komando Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu berhasil memblokir Al-Quds pada 17 Hijriah. Kemudian Umar bin Khattab datang ke Palestina untuk bertemu langsung dengan seorang pembesar Romawi. Umar mendatangi perjanjian dengan pembesar Romawi, di mana sang khalifah memberi jaminan bahwa penduduk Kristen dan tempat suci Yerusalem akan dilindungi di bawah pemerintahan kaum muslimin. Setelah Umar bin Khattab, ada pahlawan kedua yang berperan besar menaklukkan Baitul Maqdis, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah laki-laki yang berasal dari suku Kurdi di Irak. Salahuddin Al-Ayyubi meniti puncak karirnya sebagai panglima besar yang merebut kembali tanah suci Baitul Maqdis dari cengkeraman pasukan salib Kristen. Sehari sebelum penaklukan, Salahuddin Al-Ayyubi bersama 60.000 lebih pasukannya telah mengepung Yerusalem. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menaklukkan Yerusalem setelah 88 tahun hidup dalam cengkraman Kristen Eropa yang keji. Yerusalem berhasil direbut oleh Salahuddin pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah yang bertetapan dengan 2 Oktober 1187 Masehi. Yerusalem berhasil direbut oleh Salahuddin pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 1187 Masehi. Al-Quds akhirnya berhasil takluk dari penjelajahan Kristen Eropa. Dan hari itu kebetulan bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa bersejarah itu dicatat Ibnu Syuhada, penulis sejarah zaman. Lalu berikut ungkapannya. Merayakan pemilihan waktu yang sangat tepat ini sungguh suatu kebetulan. Allah mengizinkan kaum muslim merebut kota itu sebagai perayaan, peringatan, perjalanan malam Rasulullah SAW ke langit. Dalam penaklukan Yerusalem dari pasukan Kristen Eropa, Salahuddin benar-benar menjunjung tinggi semangat Islam yang damai. Salahuddin tidak melakukan pembantaian terhadap warga Kristen. Sebaliknya, Salahuddin melindungi umat Kristiani dengan keadilan, lalu umat Kristiani yang ditinggal di Yerusalem kala itu bercedak kagum. Seorang penganut Kristen pernah bertanya kepada Salahuddin. Nah, jadi teman-teman, itulah dua sosok pahlawan yang pernah menaklukkan Yerusalem. Ternyata Rasulullah SAW mengisyaratkan sosok pahlawan berikutnya yang bakal menaklukkan tanah suci di Palestina. Jika merujuk pada risalah nubuwah pada 15 abad lalu, Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa akhir zaman umat muslim akan berperang melawan kaum Yahudi. Syam akan menjadi tempat pertempuran besar di akhir zaman. Rasulullah SAW mengabarkan akan datangnya seorang pemimpin. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Dunia tidak akan binasa atau hancur sampai seorang manusia di antara orang-orang Arab muncul yang memiliki nama seperti namaku." Hadis riwayat At-Tirmizi.
Sosok yang dimaksud Rasulullah SAW itu adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi sendiri bukan seorang nabi yang diutus Allah dengan kitab sucinya, melainkan Imam Mahdi sesuai hamba soleh, umat Nabi Muhammad SAW yang memiliki pertalian keluarga kepadanya. Lalu dalam sebuah hadis dijelaskan, Al-Mahdi akan muncul di akhir zaman. Beliau akan memenuhi bumi dengan kedamaian dan keadilan, sebab bumi telah diliputi oleh tirani dan ketidakadilan. Sahih At-Tirmizi dan Sunan Abu Daud. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim disebutkan bahwa pusat kepemimpinan kaum muslimin pada hari peperangan yang paling besar ada di sebuah negeri yang bernama Damsyik. Al-Mahdi akan memimpin peperangan yang paling besar. Tempat yang akan menjadi pusat komando beliau adalah di kota dekat Damsyik. Maka, oleh karena itu, Damsyik akan menjadi tempat tinggal yang terbaik bagi muslimin pada waktu itu. Pada saat itu pula, Imam Mahdi akan berhadapan dengan Dajjal yang telah menyebarkan fitnah dan tipu dayanya di muka bumi ini. Maka saat itulah kisah Al-Masih turun ke bumi untuk membunuh Dajjal dan pengikutnya tepat di gerbang Lor Palestina. Kedatangan Isa Al-Masih untuk mengajak umat manusia agar mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Isa Al-Masih yang dibantu Imam Mahdi berhasil membunuh Dajjal dan 70.000 pasukan Yahudi. Rasulullah SAW bersabda, "Ketika Allah mengutus Isa ibnu Maryam, maka turunlah ia di menara putih di sebelah timur Damaskus mengenakan 2 buah pakaian yang dicelup dengan waras dan za'faron. Kedua telapak tangannya diletakkan di kedua sayap malaikat. Jika ia menundukkan kepala, maka menurunlah rambutnya, dan jika diangkatnya kelihatanlah landai seperti mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium nafasnya, kecuali ia pasti meninggal dunia. Padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Lalu Isa mencari Dajjal hingga menjumpainya di gerbang Lord. Lantas dibunuhnya Dajjal. Kemudian Isa datang kepada suatu kaum yang telah dilindungi oleh Allah dari Dajjal. Lalu Isa mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi teman-teman, itulah 2 sosok pahlawan yang akan menaklukkan kembali tanah suci Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.